Halo semuanya, perkenalkan saya Frederika Kartastiadi dari jurusan Accounting dan dari angkatan 2025. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Highlight materi kita pada hari ini adalah konsep dasar perusahaan dagang, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, istilah FOB dan term of payment, hingga laporan keuangan yang digunakan dalam perusahaan dagang. Materi ini tuh penting untuk memahami bagaimana aktivitas jual beli barang yang dicatat secara akuntansi. Nah, perusahaan dagang sendiri adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli barang dagangan dan kemudian menjual kembali barang dagang tersebut tanpa mengubah bentuk fisiknya. Keuntungan perusahaan dagang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual barang. Dalam perusahaan dagang terdapat persediaan barang dagang yang menjadi aset penting karena akan dijual kembali pada konsumen. Nah, dalam pencatatan persediaan, perusahaan dagang itu menggunakan dua metode, yaitu metode periodik dan perpetual. Nah, metode perpetual itu mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan secara langsung ke akun persediaan, sehingga jumlah persediaan dapat diketahui setiap saat, dan metode ini lebih detail dan akurat. Sedangkan metode periodik tidak mencatat persediaan secara terus-menerus. Jumlah persediaan baru diketahui di akhir periode melalui stok opnam atau pengecekan fisik barang. Nah, metode periodik ini biasanya ditulis secara tidak detail. Nah, ini adalah contoh dari penulisan persediaan di metode periodik dan metode perpetual. Nah, lalu selanjutnya ada perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu berfokus pada pemberian layanan atau keahlian kepada pelanggan. Hasil akhirnya berupa jasa atau pengalaman, bukan barang fisik. Sebaliknya, perusahaan dagang berfokus pada aktivitas membeli dan menjual barang. Hasil akhirnya adalah barang yang diterima oleh pelanggan. Pada perusahaan jasa, kualitas pelayanan itu sangat menentukan kepuasan pelanggan. Sedangkan pada perusahaan dagang, kualitas barang, harga, dan penawaran produk menjadi faktor utama. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Free on Board atau FOB. Free on Board atau FOB adalah perjanjian yang menentukan kapan kepemilikan dan tanggung jawab atas barang berpindah dari penjual kepada pembeli. Pada pada Free on Board ini dibagi jadi dua, yaitu FOB Destination dan FOB Shipping Point. Nah, pada FOB Destination, biaya pengiriman dan resiko barang masih menjadi tanggung jawab penjual, sehingga barang sampai ke pembeli. Sedangkan FOB Shipping Point, tanggung jawab dan biaya pengiriman beralih ke pembeli sejak barang dikirim dari gudang penjual. Lalu, Term of Payment atau TOP. Term of Payment adalah kesepakatan mengenai cara dan waktu pembayaran dalam transaksi bisnis. Contohnya adalah 2/15 N per 30, yang berarti pembeli dapat mendapat potongan 2% jika membayar dalam jangka waktu 15 hari. Dan jika tidak, pembayaran harus dilakukan penuh dalam 30 hari. Ada juga EOM atau End of Month, yaitu pembayaran yang dilakukan pada akhir bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Yang pertama adalah jurnal. Jurnal merupakan tahap awal pencatatan transaksi keuangan. Di dalam jurnal tersebut dicatat seluruh aktivitas transaksi perusahaan dalam satu periode. Transaksi yang dicatat meliputi penjualan dan pembelian barang, retur pembelian atau penjualan, serta kas masuk dan kas keluar. Lalu yang kedua adalah buku besar. Buku besar berfungsi untuk mencatat perubahan saldo setiap akun secara rinci. Dari buku besar, kita dapat mengetahui saldo akhir masing-masing dari akun tersebut. Selanjutnya adalah neraca saldo. Disusun untuk memastikan keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari seluruh akun sebelum laporan keuangan disusun. Nah, lalu yang keempat ada laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan ini dapat diketahui pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan dagang. Lalu adalah laporan ekuitas. Laporan ekuitas menjelaskan perubahan modal atau laba ditahan perusahaan selama satu periode. Perubahan tersebut dapat berasal dari laba bersih, penarikan modal oleh pemilik,
atau penambahan investasi. Lalu yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Dalam perusahaan dagang, akun persediaan merupakan akun tambahan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan. Nah, demikian penjelasan mengenai perusahaan dagang dengan memahami konsep dasar, metode pencatatan, serta laporan keuangannya, kita dapat mengetahui bagaimana aktivitas bisnis dicatat secara sistematis dan akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Nah, yang pertama adalah kita akan mengerjakan jurnal umum terlebih dahulu. Seperti di video sebelumnya, jurnal umum itu terdiri dari nomor, tanggal, akun debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, di akun debit dan kredit ini, pasti kita sudah menggunakan data validation yang ada di sini. Lalu, yang di akun kita menggunakan rumus sama dengan if. Lalu kita lihat di COA-nya, ada beberapa tambahan untuk mengerjakan soal di perusahaan dagang, yaitu ada ketambahan persediaan barang dagang, beban pokok penjualan, beban angkut penjualan, retur penjualan, penjualan barang dagang, dan potongan pembelian. Nah, di sini kita bisa cek dan pastikan apakah akun tersebut sudah bertambah atau belum. Nah, di sini terlihat persediaan barang dagang, beban pokok penjualan, beban angkut penjualan, retur penjualan, penjualan barang dagang, dan potongan pembelian sudah masuk ke data validation yang sudah kita buat. Nah, kita akan masuk ke dalam soal, yaitu yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2025, pemilik PT Sinar Niaga Sejahtera menyetorkan modal awal berupa kas sebesar 250 juta. Karena kas perusahaan bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika modal pemilik juga bertambah sehingga dicatat di sisi kredit. Nah, kita tulis di sini pada 1. Yang di sisi debit adalah akun kas. Yang di sisi kredit adalah akun modal. Kita cari akun modal. Nah, di sisi debit bertambah sebesar 250 juta. Di sisi kredit juga bertambah 250 juta. Nah, keterangannya kita tulis yaitu penyetoran modal. Lalu yang kedua, terdapat invoice yang ditujukan pada PT Maju Jaya Abadi pada tanggal 3 Januari 2025, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit senilai 120 juta. Persediaan bertambah sehingga dicatat di debit, sedangkan utang usaha timbul dan dicatat di sisi kredit. Nah, ini membeli kipas angin sebanyak 20 unit seharga 250.000, yaitu totalnya 50 juta, lalu rice cooker
sebanyak 175 unit, harga satuannya yaitu 400.000, yaitu totalnya sebesar 70 juta. Jadi jika kita totalkan hasilnya adalah 120 juta. Nah, mari kita tulis di jurnal umumnya pada tanggal 3 Januari 2025. Di akun debitnya adalah tersedia. Lalu di akun kreditnya adalah utang usaha. Mari kita cari utang usahanya. Masing-masing bertambah 120 juta. Lalu kita tulis keterangannya yaitu membeli barang dagang. Oh iya, untuk syarat pembayarannya di tanggal 3 ini, syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30. Nah, kita juga harus pastikan di setiap invoice itu harus ada tanda tangannya supaya invoice tersebut valid. Lalu ke nomor selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2025 sebagian barang itu dikembalikan pada pemasok karena rusak senilai 10 juta. Retur ini menyebabkan persediaan berkurang dan utang usaha juga berkurang. Retur pembelian ini eh, terjadi karena barang mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak untuk dijual kembali. Kita akan tulis di nomor 3 di sisi debit itu utang usaha. Di sisi kreditnya yaitu persediaan. Nah, di masing-masing sisinya yaitu bertambah sebesar 10 juta. Nah, di masing-masing sisinya bertambah sebesar 10 juta. Kita tulis keterangannya itu retur pembeli. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan nomor 3, mari kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, di sini terdapat kwitansi pembayaran. Nah, pada tanggal 10, perusahaan perusahaan ini melunasi sisa hutang dalam masa diskon 2%. Nilai utang setelah retur adalah 110. Kenapa kok bisa 110? Karena pada awalnya kita membeli eh, barangnya itu sebesar 120 juta. Tapi yang kita kembalikan itu sebesar 10 juta. Jadi 120 juta dikurangi 10 juta. Jadi hasilnya 110 juta. Nah, 110 juta ini belum termasuk diskon yang kita dapatkan. Nah, kita mendapatkan diskon sebesar 2% yaitu 2,2 juta, yaitu mengurangi harga perolehan persediaan karena perusahaan menggunakan metode perpetual. Keempat, pada tanggal 10. Masuk ke undang dagang sebesar sebesar 110 juta. Nah, di kredit ini ada dua akun, yaitu kas dan persediaan. Nah, di sisi kredit ini ada dua akun, yaitu kas dan persediaan. Kasnya kita tinggal masukkan, yaitu akun persediaan. Nah, di akun kas dan persediaannya ini yaitu di kasnya yaitu kita membayar sebesar 107.800.000. Nah, persediaannya ini eh, kita masukkan yaitu diskon yang kita dapatkan pada saat membayar. Kita tulis di keterangan yaitu si. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5, yaitu ada invoice lagi. Eh, Pada tanggal 12 Januari 2025, perusahaan kembali memberi barang dagangan secara kredit sebesar 80 juta tanpa syarat diskon. Persediaan ini bertambah dan utang utang dagang di sisi kredit. Di akun debit yaitu persediaan barang dagang, di akun kreditnya yaitu utang dagang. Nah, masing-masing bertambah 80 juta. Lalu kita tulis di keterangannya yaitu membeli barang. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini terdapat kwitansi pembayaran. Nah, pada tanggal 18 Januari 2025, perusahaan melunasi utang kepada pemasok sebesar 80 juta tanpa memperoleh diskon.
karena tidak ada syarat pembayarannya. Nah, di dalam transaksi ini kita catat di jurnal umum yaitu utang usaha di sisi debit dan kas keluar di sisi kredit. Nah, masing-masing bertambah sebesar 80 juta. Si. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke nomor 7, yaitu pada tanggal 20 Januari 2025, perusahaan membeli barang dagangan secara tunai sebesar 60 juta dengan ketentuan FOB Destination. Nah, biaya pengiriman itu sebesar 4 juta. Nah, biaya ini ditanggung oleh pembeli sehingga menambah harga perolehan persediaan. Nah, di nomor 7, pada tanggal 20 Januari, di sisi debit yaitu persediaan. Nah, di persediaan yang pertama kita akan masukkan eh, pembelian barang yang sebesar 60 juta. Lalu kasnya berkurang sebesar 60 juta. Lalu persediaan yang kedua yaitu kita menulis eh, biaya angkut pembeliannya yaitu sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor yang ke-8. Di tanggal 22 Januari 2025, perusahaan membeli barang dagang secara tunai sebesar 50 juta dengan ketentuan FOB Shipping Point. Biaya pengiriman sebesar 3 juta, tetap menjadi tanggungan pembeli sehingga dicatat sebagai tambahan persediaan. Nah, di tanggal 8 ini, pada nomor 8 pada tanggal 22 Januari, di sisi debitnya yaitu ada persediaan, di sisi kreditnya. Nah, yang pertama kita pastinya akan mencatat pembelian barang sebesar 50 juta terlebih dahulu.
Lalu yang di kas juga kita akan tulis sebesar 50. Nah, lalu yang kedua kita akan menulis biaya pengirimannya yaitu sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor ke-9, transaksi nomor 9. Ini terdapat invoice pada tanggal 24 Januari 2025. Perusahaan menjual barang dagangan secara kredit senilai 200 juta. Penjualan dicatat di kredit, piutang usaha bertambah di debit. Karena menggunakan metode perpetual sehingga harga pokok penjualan juga dicatat pada saat yang sama. Nah, di sini tuh harga pokok penjualannya yaitu sebesar 130 juta. Kita akan mencatat piutang usahanya di sisi debit, lalu di sisi kredit ada penjualan. Lalu untuk mencatat HPP-nya, itu kita akan menuliskan beban pokok penjualan dan persediaan. Nah, piutangnya kita tulis sebesar 200. Nah, untuk harga pokok penjualnya yaitu 130 juta. Itu terus di keterangannya yaitu adalah penjualan barang dagang. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor ke-10. Nah, nomor ke-10 ini terdapat retur penjualan yang kita tadi lakukan, yaitu kita menjual barang, lalu pada tanggal 26 Januari 2025 pelanggan mengembalikan sebagian barang senilai 20 juta. Nah, retur ini mengurangi penjualan dan piutang usaha. Persediaan bertambah kembali dan harga pokok penjualan dikoreksi. Pada nomor 10 tanggal 20. Di sisi debit, yang pertama adalah retur penjualan. Di sisi kreditnya yaitu piutang usaha, yaitu masing-masing bertambah sebesar 20 juta. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 11. Pada nomor 11, pada tanggal 28 Januari 2025, perusahaan itu menerima pembayaran piutang dalam masa diskon sebesar 2%. Diskon yang diberikan dicatat sebagai potongan penjualan. Nah, pada nomor 11
tanggal 28 Januari 2025 di sisi debitnya yaitu di akun kas, lalu akun potongan penjualan. Lalu selanjutnya juga ada akun potongan penjualan. Namun yang dikas bertambah sebesar 176.400 juta. Kas. Lalu potong penjualannya sebesar 3.600.000. Nah, piutangnya itu sebesar 180 juta. Nah, ya. Lalu selanjutnya pada nomor 12 yaitu pada tanggal 29 Januari 2025. Perusahaan melakukan penjualan kredit sebesar 100 juta tanpa syarat diskon. Penjualan menambah piutang usaha dan harga pokok penjualan dicatat secara bersama. Yang pertama, kita akan catat piutang usaha terlebih dahulu, lalu di sisi kreditnya yaitu penjualan. Masing-masing bertambah sebesar 100 juta. Lalu yang kedua kita catat yaitu harga pokok penjualannya sebesar 65 juta. Lalu kita tulis yaitu penjualan barang dagang. Nah, lalu yang nomor selanjutnya yaitu nomor 13 pada tanggal 30 Januari perusahaan menerima pelunasan piutang tanpa potongan. Kas bertambah dan piutang usaha berkurang. Pada nomor 13 tanggal 30 di sisi debitnya yaitu bertambah akun kas dan lalu di sisi kreditnya bertambah akun piutang. Masing-masing bertambah sebesar 100 juta. Lalu pada nomor selanjutnya, pada nomor ke-14
yaitu pada tanggal 31 Januari 2025, perusahaan menjual barang secara tunai sebesar 90 juta dengan ketentuan FOB Destination. Biaya pengiriman sebesar 5 juta ditanggung oleh penjual dan dicatat sebagai beban angkut penjual. Nah, pada nomor 14 ini, pada tanggal 31, kasnya bertambah sebesar kasnya bertambah di debit dan penjualannya bertambah di kredit. Lalu ada harga pokok penjualan, lalu di sisi kreditnya yaitu persediaan, lalu ada beban angkut penjualan karena kita menjual dan eh, kita menggunakan FOB Destination Point, maka biaya pengiriman kita akan menanggungnya. Nah, kas pertama kita akan menuliskan menjual barang sebesar 90 juta. Lalu harga pokok penjualannya yaitu 58 juta. Lalu harga beban angkut penjualannya itu sebesar 5 juta. Lalu yang soal terakhir yaitu pada nomor 15, pada tanggal 31 Januari, masih pada tanggal 31 Januari 2025, perusahaan itu melakukan penjualan tunai sebesar 70 juta dengan ketentuan FOB Shipping Point. Biaya pengiriman sebesar 4 juta tetap menjadi beban penjual. Nah, karena ini kolomnya tidak cukup, kita akan tanggal 31, akun yang pertama adalah akun kas. Di sisi kreditnya yaitu penjualan, lalu harga eh, beban pokok penjualan, lalu persediaan barang dagang. Karena kita mm, membayar beban angkut, kita tambahkan akun beban angkut penjualan di sisi debit, lalu kasnya di sisi kredit.
Lalu selanjutnya, harga pokok penjualannya itu sebesar 45 juta. Lalu di beban angkut penjualan, kita tulis 4 juta sebagai ongkos ngirim. Nah, setelah kita jumlahkan dari atas sampai bawah, yaitu hasilnya 1.834 juta. Iya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya balance ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Nah, buku besar ini seperti video saya yang sebelumnya, itu kita menggunakan bantuan pivot table. Nah, ini kita tinggal klik saja pivot table-nya. Nah, table and range-nya ini kita menggunakan source yang dari jurnal umum. Kita blok dari atas sampai bawah. Lalu biasanya saya akan memberikan tambahan sedikit ke bawah agar ketika waktu ada transaksi yang bertambah, kita tinggal menambahkan saja dan langsung terupdate di buku besarnya. Nah, setelah itu kita centang apa saja yang kita perlukan untuk dimunculkan di buku besar. Yaitu tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, di buku besar ini kan gunanya untuk mengkelompokkan per akunnya. Jadi kita perlu memindahkan akun yang ada di rows, kita pindahkan ke filter. Nah, lalu untuk mempermudah, kita klik design, lalu kita ganti menjadi tabular, lalu subtotalnya kita jadi do not show. Nah, lalu setelah itu, di buku besar kita perlu menambahkan di fields item and set. Kita perlu menambahkan saldo debitnya terlebih dahulu. Yaitu kita menggunakan rumus sama dengan if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit min kredit
Jika tidak, menol nol. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar langsung ya saldo debitnya. Setelah sudah saldo debit, kita akan menambahkan juga saldo kreditnya. Kita sama juga akan menggunakan rumus if jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit min debit, jika tidak, nol. Nah, ini kita sudah eh, menambahkan saldo debit dan saldo kreditnya. Kita tinggal menambahkan per akunnya saja. Kita tinggal ganti. Yang pertama adalah akun kas. Lalu kita tinggal copy paste ke sampingnya saja. Kenapa ke samping? Karena jika nanti ada tambahan, dia otomatis nambah ke bawah. Kalau misalnya kita taruhnya menurun, dia akan bertabrakan dan tidak bisa, nanti akhirnya tidak bisa bertambah akun yang akan ditambahkan. Lalu yang kedua ada akun piutang. Lalu yang ketiga adalah akun persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya ada kita copy lagi, lalu kita paste lagi. Nah, setelah itu ada akun beban pokok penjualan. Lalu setelah itu kita copy lagi dari sini. Lalu kita filter akunnya lagi untuk utang dagang. Kita hanya perlu menambahkan saja sampai akun-akun pada eh, akun-akun yang tadi kita gunakan itu sampai selesai. Lalu kita copy lagi. Lalu lalu selanjutnya adalah akun modal. Lalu kita copy lagi. Lalu selanjutnya adalah akun retur penjualan. Lalu kita copy lagi. Selanjutnya adalah akun penjualan barang dagang. Lalu kita copy lagi.
Lalu selanjutnya adalah akun potongan penjualan. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah beban angkut penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat ya buku besar kita sudah selesai. Nah, kalau kita taruhnya ke samping, kita melihatnya bisa lebih enak karena kita tinggal geser saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita bisa dapatkan dari tabel buku besar yang tadi, tinggal kita copy aja. Tapi kita di neraca saldo ini hanya membutuhkan satu tabel aja. Jadi yang lainnya kita hapus. Yang lainnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita hanya memerlukan satu tabel aja. Nah, di tabel ini yang kita perlukan adalah di neraca saldo itu kita nggak perlu tanggal, nggak perlu keterangan. Nah, lalu akunnya kita pilih terus. Nah, di sini kita bisa pencet select all, lalu yang blank ini kita kita nggak perlu centang ya. Nah, di sini sudah terlihat neraca saldo yang kita perlukan. Nah, di kolom yang B dan C ini kita hide saja karena yang kita perlukan adalah saldo akhir debit dan saldo akhir kreditnya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan menotalnya. Kita agak besarkan sedikit supaya enak dilihatnya. Lalu kita menggunakan rumus SUM. Nah, bisa dilihat di neraca saldo kita hasilnya balance ya, sama-sama 100 710 juta. Nah, di sini kita tinggal tambahkan 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 judulnya saja. Nah, kita tinggal menambahkan nama PT yang kita tadi sudah kerjakan. Nah, di sini neraca saldo kita sudah selesai. Kita akan lanjut. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan membuat neraca saldo tadi, sekarang kita akan lanjut membuat laporan keuangan. Nah, kita perlu copy saja dari tabel neraca saldo yang tadi kita sudah buat. Kita paste di laporan keuangan. Kita tinggal lebar-lebarkan sedikit.
Nah, setelah sudah kita copy judul yang ada di neraca saldo yang tadi kita sudah buat. Nah, lalu setelah itu, langkah pertama yang kita perlu kerjakan adalah kita perlu mencari pendapatan penjualannya terlebih dahulu. Nah, di pendapatan penjualan ini terdiri dari eh, penjualan barang dagang, lalu dikurangi oleh akun retur penjualan. Setelah itu, kita perlu eh, mengurangi lagi dengan potongan penjualan. Lalu setelah itu, kita perlu menggunakan rumus sum if. Range yang kita perlukan di sini adalah kita perlu ngeblok semua akun yang ada di tabel neraca saldo. Lalu kita berikan titik koma, lalu kriteria yang kita perlukan adalah ini, akun penjualan barang dagang. Lalu kita berikan titik koma lagi. Lalu sum range-nya kita akan pertama akan membuat saldo debit terlebih dahulu. Itu yang kita blok ada di kolom yang debit. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, kita kan sudah mempunyai hasil dari saldo debitnya. Kita perlu juga menambahkannya dengan saldo kreditnya. Jadi kita menggunakan rumus sum if lagi. Range yang kita gunakan sama seperti tadi, yaitu kita perlu ngeblok akun yang ada di tabel neraca saldo, lalu kita berikan titik koma, lalu kriteria yang kita gunakan adalah yang seperti tadi, tetapi yang membedakan adalah sum range-nya kita blok yang di bagian kreditnya. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, sambil kita mengerjakan menggunakan rumus, kita juga bisa cross-check antara hasil yang ada di sini dengan hasil yang ada di tabel neraca saldo. Contohnya seperti penjualan barang dagang, di sini ada 460 juta rupiah, yaitu sama dengan yang ada di neraca saldo. Nah, kita pengen pakai rumus ini sampai ke bawah, tapi jika kita tidak memberikan string pada rumus ini, hasilnya takutnya akan berubah. Jadi kita perlu memberikan memberikan string pada rumus ini. String itu ditandakan dengan logo dolar. Kita berikan ke semuanya.
Nah, setelah itu kita tinggal copy ke bawah saja. Nah, kita juga bisa sambil cross-check retur penjualannya sama sama-sama 20 juta, potongan penjualannya juga sama-sama 3.600.000. Nah, untuk lebih memudahkan, kita pindah ini ke bagian sini karena nanti bakal ada pengurangan di bagian sini. Nah, setelah kita sudah mengerjakan pendapatan penjualan, hasilnya dari pendapatan penjualan ini adalah penjualan neto. Hasilnya dari penjualan neto ini tinggal kita kurangkan antara ini, hasilnya adalah 400 juta 436 juta 400. Nah, setelah itu kita juga perlu menghitung beban pokok penjualannya. Nah, beban pokok penjualannya ini eh, kita tinggal copy rumus yang ada di sini saja. Nah, beban pokok penjualnya sama-sama 298 juta rupiah. Nah, hasil dari eh, harga pokok penjualan ini, pengurangan dari penjualan neto dan harga pokok penjualan ini adalah laba bruto. Nah, hasil dari laba brutonya adalah 138.400. Setelah itu kita akan menghitung beban operasi. Yang kita hitung di beban operasinya adalah eh, beban angkut penjualannya. Kita tinggal copy lagi rumus yang tadi. Lalu total bebannya itu sama dengan. Beban operasinya juga sama, yaitu sebesar 5 juta. Lalu kita kurangkan hasil dari laba brutonya dengan total beban operasinya. Itu hasilnya adalah, nah, hasil dari pengurangan ini adalah disebut laba neto. Nah, setelah kita selesai mengerjakan, kita beri order lagi. Nah, ini adalah laporan laba rugi yang sudah kita buat. Nah, setelah kita sudah mengerjakan laporan laba rugi, kita akan melanjutkan dengan mengerjakan saldo laba. Itu kita copy paste judul yang ada di laporan laba rugi, lalu kita paste di sini. Lalu kita ganti judulnya menjadi saldo laba.
Nah, di saldo laba sendiri itu terdiri dari saldo laba tanggal 1 Januari. Nah, tapi berhubung perusahaan yang kita gunakan adalah perusahaan baru, jadi saldo saldo laba di awal bulannya itu tidak ada. Jadi kita tulis di sini nol. Lalu yang kedua ada ditambah dengan laba netonya. Nah, laba neto itu kita ambil dari saldo laba neto pada laporan laba rugi, yaitu sebesar 133.400 juta. Itu kita lihat. Ya, tulis manual saja. Lalu setelah itu kita perlu menambahkan juga eh, jika ada dividen ataupun priva dikurangi, guys. Tapi karena kita tidak ada, jadi kita tulis nol aja. Jadi hasil akhir saldo saldo laba pada tanggal 31 Januari adalah hasil dari penambahan yang ini. Tinggal kita copy saja. Nah, ini adalah saldo laba yang sudah kita buat. Nah, lalu setelah itu kita akan mengerjakan laporan posisi keuangan. Kita copy lagi judul yang ada di lalu kita paste. Nah, di laporan laporan posisi keuangan ini, nah di laporan ini itu terdiri dari aset, ekuitas, dan liabilitas. Yang pertama kita perlukan itu adalah kita mengkelompokkan asetnya terlebih dahulu. Nah, asetnya itu terdiri dari kas, piutang, kas, kas, piutang. Lalu kas piutang dan persediaan. Nah, setelah sudah kita menggunakan rumus sum if lagi seperti yang tadi kita gunakan. Sama dengan sum if
kita menggunakan range table yang tadi kita ganti ininya, kriterianya. Lalu kita menggunakan yang sama lagi setelah kita isi debit, kita akan membuat di yang sisi kreditnya. Nah, jangan lupa kita juga membuat menambahkan string pada rumus ini. Setelah kita sudah menambahkan string pada rumus ini, kita tinggal, oh, sorry guys, ini ada kesalahan karena kita kurang menambahkan tanda plus. Nah, setelah setelah kita sudah menggunakan ini, setelah kita sudah menggunakan, kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, lalu setelah itu kita menjumlahkan total asetnya. Nah, total asetnya menggunakan rumus sum. Hasilnya adalah 383.400. Setelah itu, kita akan menghitung jumlah liabilitas plus ekuitasnya. Nah, di ekuitas dan liabilitas ini, kita yang pertama akan menghitung ekuitas terlebih dahulu. Ekuitasnya adalah pada saldo laba, modal terlebih dahulu, lalu ada saldo laba. Saldo laba ini kita ambil dari laporan laba rugi. Kita ambil dari eh, saldo laba yang ada pada tanggal 31 Januari. Hasilnya sama aja, kita mau pakai laba neto ataupun saldo laba di 31 Januari. Nah, untuk modal kita tinggal copy paste rumus yang tadi sudah kita gunakan.
Nah, modalnya sebesar 250 juta. Lalu saldo labanya kita ambil dari saldo up, uh, saldo laba akhir bulannya. Nah, setelah kita sudah menghitung ekuitasnya, kita akan melanjutkan dalam menghitung liabilitas. Nah, di liabilitas ini ada utang dagang, ada utang dagang. Kita tinggal copy rumus dan isi. Nah, karena kita tidak memiliki utang dagang, jadi hasilnya 0. Jadi tinggal kita jumlahkan saja dari hasil modal dan saldo labanya. Sama dengan sal. Nah, bisa dilihat hasil dari total aset dan total ekuitas dan liabilitas hasilnya sama-sama 383.400.000. Tinggal kita kasih border saja supaya lebih fokus. Nah, setelah kita tadi sudah membuat laporan keuangan, kita akan lanjut untuk membuat laporan arus kas. Kita ambil judul yang ada di laporan keuangan, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, setelah kita sudah paste judul, kita akan ganti judulnya di laporan arus kas. Nah, yang pertama kita perlukan yaitu kita perlu mengcopy tabel yang ada pada buku besar dan yang kita copy hanya akun kas saja. Yang karena yang kita perlukan adalah akun kasnya. Lalu yang pertama kita akan mencari arus kas dari aktivitas operasi. Nah, dari arus kas aktivitas operasi ini kita kelompokkan yang ada di sini. Itu pertama ada penerimaan kas. Lalu ada penerimaan kas lagi. Lalu ada penjualan tunai. Lalu ada penjualan tunai. Nah, tinggal kita lihat penerimaan kas yang paling awal adalah pada tanggal 28. Kita tinggal copy. Lalu pada tanggal 30, lalu penjualan secara tunai, yaitu menjual barang pada tanggal 31. Lalu yang terakhir ada penjualan barang pada tanggal 31 yang kedua. Untuk lebih ini kita
Kasih. Nah, lalu yang kita total penerimaan kas operasinya, menggunakan sum. Nah, lalu untuk yang kedua ada pengeluaran kas untuk operasi. Ada pembayaran utang usaha sebesar 107 juta, pembayaran hutang, lalu ada pembayaran hutang lagi, ada pembelian barang. Nah, pembayaran hutang ini pada tanggal 10 bulan 1 kita copy. Lalu ada pembelian barang sebesar 60 juta. Nah, setelah itu ada setelah itu kita total ya, guys. Kita menggunakan rumus sum. Lalu setelah itu ada arus kas dari aktivitas investasi. Lalu setelah itu kita perlu menambahkan dari jumlah ini dan jumlah ini. Lalu pada arus kas dari aktivitas pendanaan,
yaitu sebesar 250 juta. Oh ya guys, ada di sini ketambahan. Di sini ada ketambahan arus kas bersih. Arus kas bersih ini terdapat dari oh ini sama guys. Ini harusnya tidak ada karena kita tidak investasi. Arus kas bersih ini dari pengurangan ini dan ini. Jadi saldo kas akhirnya kita adalah sama dengan hasilnya sama ya guys dengan yang ada di sini. Lalu kita kasih border supaya lebih bagus. Nah, ini adalah laporan arus kas yang kita sudah buat. Sekian dari penjelasan materi dan praktek mengerjakan soal dari saya. Terima kasih.